Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisa Musyaputra. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio dan bahasa Kotlin. Nah, berikut merupakan sebuah rancangan tampilan aplikasi yang akan kita buat, yaitu sebuah aplikasi catatan sederhana yang bernama GoNotes. Nah, ini untuk tampilan home-nya, details, view, dan add detail. Langsung saja kita akan mulai membuat projectnya. Yang pertama-tama kita pergi ke new project. Kita pilih empty views activity. Kemudian klik next. Nah, kemudian kita masukkan namanya. Kemudian pastikan language-nya adalah Kotlin. Dan minimum SDK-nya terserah. Bebas. Saya mengaturnya minimal SDK-nya adalah 27. Dan klik finish jika sudah selesai. Dan tunggu proses build-nya. Oke, mungkin butuh beberapa waktu untuk proses membuildnya. Kita tunggu saja hingga selesai. Nah, di sini proses buildnya sudah selesai. Kita bisa cek modulnya sudah lengkap. Nah, maka kita akan mulai menuliskan kode untuk tampilannya. Kita pergi ke Activity Main XML. Nah, untuk tampilan home-nya kita mulai atur. Kita akan membuat sebuah tampilan home yang ada di sini di GoNotes. Nah, sebelum dari itu kita perlu mengimport semua aset-aset. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan semua aset-aset yang perlu kita gunakan nanti untuk membuat aplikasi ini. Kita klik di sini, eh, pergi ke Resource Manager, kemudian klik Add, Import Drawable. Nah, ini adalah aset-aset yang sudah saya siapkan. Klik OK. Kita ubah namanya. Next, klik Import. Nah, kita juga perlu menyiapkan untuk fontnya, karena kita menggunakan custom font. Pilih Android Resource Directory. Kemudian scroll ke atas, cari font. Kemudian klik OK. Kemudian klik New. Oh, sorry. Kita pergi Resource Manager saja. Kita pilih font. Kita klik Add, More Font. Nah, kebetulan saya menggunakan font Noto. Nah, kita klik Add Font to Project. Saya menggunakan regular dan bold. Regular. Bold. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita perlu mengatur layoutnya untuk mulai membuat tampilan dari home-nya. Yang kita butuhkan adalah image view. Constraint-nya dahulu. Oke, kita perlu berikan margin. Kemudian kita membuat tombol lainnya.
Oke, kita berikan ID dan juga berikan margin. Oke, sudah selesai untuk tombol-tombol dan logo aplikasinya. Kita membuat recycle view untuk menampilkan daftar nanti. Jangan lupa kita tambahkan ID. Kita juga tambahkan ID untuk recycle view-nya. Oke, untuk tampilan home-nya sudah selesai. Maka kita akan membuat tampilan lainnya, yaitu untuk bagian eh, detail dan add-nya. Kita klik new, kemudian kita pilih activity, kita pilih empty views activity, kita beri nama. Jangan lupa ubah nama ini, ID-nya.
Ini sekarang kita bikin button lainnya, button save. Jangan lupa kita tambahkan ID. Oke, juga tambahkan visibility supaya buttonnya tidak terlihat. Tambahkan ID juga, button delete. Jangan khawatir jika tidak terlihat karena kita menggunakan visibility-nya invisible. Kemudian kita akan menaruh untuk teksnya, yaitu menggunakan edit text. Jangan lupa tambahkan ID. Jika nanti ini merah, kalian Alt Enter, bisa ditambahkan.
Jangan lupa tambahkan ID untuk description-nya. Karena kurang lebih sama, kita bisa ambil, kita copy sampai bagian scroll horizontally, Ctrl C, Ctrl V, dan pinnya kita ubah jadi not description. Oke, kita alt enter, kemudian create string, enter, masukkan. Oke, jika sudah, dan fontnya kita ubah, notosan saja, text size-nya kita ubah juga, dan sekarang kita atur constraint-nya. Oke, untuk layout bagian add sudah, sekarang kita akan mengatur layout bagian detailnya. Kita pergi ke paket utamanya, kita klik kanan, new activity, pilih MTF views activity, masukkan namanya, then activity. Kita klik finish. Dan kita pergi ke detail. Jangan lupa ubah. Nah, layout detail kita adalah sama. Seperti ini, kurang lebih hampir sama seperti yang di detail, di add. Kita bisa copy dan paste. Ikut, kita copy paste yang sudah kita buat di activity add. Kita tambahkan. Nah, dan kita hanya perlu menambahkan komponen teks. Jangan lupa kita berikan ID. Ini untuk tanggalnya, tanggal note-nya. Oke. Sekarang kita ubah untuk constraint bagian title-nya. Jadi ID button back kita ubah menjadi text view date. Oke. Kemudian di bagian sini kita berikan teks sebagai contoh.
ya. Kita atur marginnya. Kita atur margin topnya. Ini kita kurangi. Kita jadikan sebanyak 13 dp saja. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat untuk bagian source view-nya. Kita klik new lagi. Kita buat activity baru. Nah, kita sudah punya layout untuk button back. Kita bisa copy saja button back-nya. Kita paste di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah view bar menggunakan edit text. Nah, sebelum itu kita perlu membuat sebuah garis tampilan sistem agar nantinya bisa berbentuk seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan menambahkan dulu komponen seperti warna dan lain-lainnya yang betul kita butuhkan. Kita copy, kita pergi ke values, pergi ke color, kemudian tambahkan color. Oke, untuk colornya sudah kita tambahkan semua. Lalu kita akan menambahkan sebuah custom search bar. Kita pergi ke drawable, kita klik kanan, kita klik new, dan kita pilih drawable resource file. Kita beri nama. Oke, kita Ctrl Alt, kita hapus. Buat garis. Ini untuk lengkungannya. Kemudian kita mulai buat struknya atau garisnya. Kita pilih warna yang sudah kita tambahkan. Oke, untuk customnya sudah selesai.
Kita kembali ke source-nya. Nah, di sini kita mulai mengatur. Jangan lupa tambahkan ID dahulu. Kita masukkan file yang sudah kita buat tadi di drawable, custom search bar. Oke, kita masukkan fontnya, tulis, kita alt enter, extract string resource, kita enter. Oke, dan text colornya black font. Kita atur pula untuk constraint-nya. Oke, oke, supaya tulis teksnya bisa bergeser, kita beri padding 10 dp. Oke, sudah pas. Karena kita sudah membuat sebuah komponen recycle view, kita tidak perlu membuat dari awal, kita tinggal copy dari recycle view. Sekarang kita atur untuk top to bottom option, dia berada di bawahnya search bar. Oke, kita tarik bawah. Oke, ya. Sekarang kita akan membuat layout tambahan untuk kita tampilkan di recycle view-nya. Kita pilih new, layout resolve file, kemudian item notes. Oke, dia berada di dalam layout. Nah, sekarang kita atur tingginya, dia sesuai kontennya saja. Kita buat text view, kita berikan ID dahulu.
Kita lihat. Oke, kita copy, kita temukan di bawahnya. Kita ubah ID-nya menjadi description. Dan fontnya kita ubah menjadi sun. Size-nya 12 sp. Constraint-nya kita ubah top to bottom of. Top to bottom of. Dan title. Dan dia untuk description-nya kita tambahkan lagi. Bottom of parent. Oke. Kemudian marginnya sedikit kita tambah agar jaraknya lebih terlihat lagi. Kita beri margin pada bawahnya. Oke. Agar terlihat lebih rapi, kita buat package baru. Kita beri nama UI. Kita pindahkan semua yang di dalam sini ke dalam UI. Oke, kita buat package baru bernama domain. Kita buat sebuah kelas, data class, namakan nodes. Oh ya, oke. Nah, sebelum itu kita perlu kembali dulu ke dependensi, pilih yang modul app, kemudian masukkan pada plugin. Oke. Dan juga di dalam blok di dalam body Android ini kita tambahkan sebuah build fitur namanya build fitur, kemudian view binding sama dengan true. Oke, kita synchronize. Oke, kita buat package baru untuk konfigurasi database room-nya, nama yang package-nya data. Kemudian kita buat package lagi lokal. Kemudian kita buat package lagi. Nah, sebelum itu kita perlu menambahkan sebuah build Gradle untuk konfigurasi database room-nya. Nah, kita pergi ke lib version tamelnya. Saya sudah menyiapkan untuk dependensi yang akan kita gunakan. Jangan khawatir, nanti saya akan bagikan untuk dependensinya. Ada bagian kita paste.
Nice. Kemudian kita tambahkan lagi dependensinya untuk konfigurasi database room-nya. Oke, ya sudah, kita synchronize. Untuk konfigurasi dependensi ini cukup memakan waktu yang lama ya. Jadi mohon ditunggu saja jika lama. Oke, pada ini kita akan membuat sebuah entitas. Sebelum itu kita buat DAO-nya terlebih dahulu. Pada package lokal, kita klik kanan, new, kemudian pilih Kotlin class, dan beri nama nodes DAO. Oke, pada ini kita ubah menjadi interface. Nah, beri add DAO. Oke, boom. Nah, sorry kelasnya kita hapus. Nah, kemudian di sini di nodes tadi yang sudah kita bikin, kita tambahkan sebuah add entity. Nah, untuk tabel namanya kita beri nama Minggu nodes. Kita tambahkan lagi add parcelize. Kita bikin sebuah variabel, kita date, string, title juga string, dan description juga string. Ya, B.2 parcel label. Oke. Oh iya, kita bikin ID-nya juga sebagai primary key-nya. Primary key. Oke, node-nya sudah selesai. Kita akan membuat konfigurasi nodes DAO-nya. Nah, sini kita buat metode untuk tambah catatan, yaitu menggunakan insert, add insert. Kita buat suspend funds. Panggil nodes, kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bikin function untuk mengambil semua data nodes-nya. Nah, untuk import flow perlu diperhatikan, pilih yang bagian coroutine flow. Oke. Kemudian list dan nodes. Kemudian pada bagian delete, untuk delete-nya and fun delete. Kita bikin untuk update datanya jika kita melakukan pengubahan data. Nah, ini untuk bagian search-nya. Jika kita menggunakan search bar tadi untuk mencari sebuah nodes, maka kita akan menggunakan select.
bagian sini mentah. Oke. Oke, sekarang kita bikin fungsinya. Si sort no, ini long list notes. Ini masih enggak. Kita lihat apa terakhirnya. Oke, di sini. Oh, sorry. Nah, kan salah. Kita sekarang membuat sebuah database. Kita pilih kelas notes database. Kita buat kelas baru dengan nama notes database. Oke. Nah, kita ubah terlebih dahulu kelasnya menjadi abstrak class, kemudian database, add database. Kita ubah entitasnya, kita panggil sebuah notes modelnya tadi. Sorry, kelebihan. Nah, ini sekarang kita kelas ini mewarisi sebuah classroom database. Room database. Oke. Sekarang kita bikin fungsi di dalamnya. Kita bikin sebuah instant untuk injection ya. Private for. Home dot database builder. Ambil konteksnya. Sekarang kita return
Distance tadi itu oke, skopnya terlalu banyak. Hmm, hmm, oke, kita terlalu berlebih ya. Oke, instance. Nah, database-nya sudah. Sekarang kita akan membuat repositorinya. Di dalam repositori kita membuat sebuah kelas baru. Kita namakan nodes repository. Oke, nah kita panggil sebuah parameter di sini. Bikin variabel untuk DAO-nya, sebuah instan DAO-nya yang akan kita gunakan nanti untuk memanggil metode-metode yang ada di dalam nodes DAO. Sekarang inisialisasi. Get database application node sama dengan db.nodes.dao. Sekarang kita bikin fungsi untuk memanggil semua data catatannya. Pan get all flow. Pastikan pilih yang Open flow. Kemudian klik dan nodes. Oke, return type-nya sama dengan n, terus DAO get all. Nah, sekarang kita membuat fungsi untuk tambah catatan. Insert dan oke, kita tambahkan fungsi untuk delete-nya. Cuma n dot delete node. Oke, kita tambahkan fungsi untuk update-nya. Node nodes dot update nodes. Oke, kita tambahkan sebuah fungsi untuk mencari nodes yang sesuai dengan kata kunci kita. Low, list, kemudian node, dan now dot search node this query. Search query. Oke, nah sudah konfigurasi database sudah. Sekarang kita akan beralih ke UI. Kita buat sebuah view model. Node view model. Jadi ini yang berfungsi untuk mengatur olah data untuk ditransfer ke activity ini. Nah, activity ini merupakan sebuah view. Jadi activity ini tugasnya hanya menampilkan apa yang sudah disiapkan oleh view model ini tadi. Sini terjadi logic bisnisnya. Kita akan buat constructor application. Kita warisi dia kelas view model. Oke. Kita bikin variabel untuk memanggil repositorinya.
Kita bikin fungsi untuk tambah, oke. Sekarang kita bikin view model scope dot launch. Kita bikin variabel untuk mengambil semua list catatannya. Kita buat sebuah live data. History dot get all nodes, dan kemudian dia diinisialisasikan sebagai live data, live data. Kita buat fungsi untuk delete-nya. Oke, kemudian kita bikin fungsi untuk update. Dan fungsi untuk search node-nya. Bikin body-nya, kita return query node repository dot search node query. Oke, untuk view model sudah. Sekarang kita akan membuat view model factory. Sebelum itu kita buat package baru. Kita beri nama view model. Kita pindahkan view model ke dalam view model. Kita refactor. Nah, sekarang kita akan membuat view modelnya, view model factory. Ini untuk mengatur instance view modelnya. View model factory. Masukkan view model factory. Kelas atau kita return
instance-nya yang sudah kita buat sebagai view model factory. Oke, sekarang kita bikin sebuah metode untuk hmm, cek, mengecek apakah view model itu sudah di assignable atau belum. Model, create model class. Oke, if model class view model yang sudah kita buat tadi kelas Java. Oke, kita return view model ini n ya. Oke, selain itu kita kerjakan tidak diketahui untuk view model class. Oke, bikin surprise saja. Oke, sekarang setelah itu kita akan membuat sebuah tampilan add dulu. Berarti kita atur dulu. Kita akan buat private. Berarti ini var binding. Tujuan binding sama dengan activity main binding. Set binding.code binding.my. Nah, bagaimana supaya tombol add ini berfungsi? Hmm, Nah, sebelum itu kita akan membuat fungsi untuk intent dulu supaya kita tidak dua kali menuliskan kode. Akan memanfaatkan generic type. Ini intent. Oke, sekarang kita gunakan fungsi ini. Kita kontaknya this main activity, pergi ke add activity. Start Java, oke. Sekarang kita pergi ke add activity-nya. Kita bikin private for lagi, private. Sorry, kita scope-nya salah. Private, init var binding. Add
activity at binding sama dengan at activity at binding inflate inflate. Jangan lupa set konten kita ubah jadi binding dot code. Oke, add. Sekarang kita akan memastikan bahwasanya edit text dan tombol submitnya itu dapat berfungsi dengan baik. Maka kita binding dot apply with and save untuk datanya, menambahkan data. Kita bikin fungsi dulu untuk menampilkan tombol save dan delete-nya agar bisa tampil. When untuk tentunya kita perlu membuat dulu fungsi untuk mengambil date-nya. Kita akan membuat fungsi di dalam sini. Fungsinya ditekan string saja ya, karena kita perlu datanya adalah string. Wait dot now kita format bilang return sebagai current update format. Oke, sekarang kita gunakan fungsinya title untuk titlenya dan description untuk descriptionnya sudah. Nah, sekarang kita akan panggil main view model nodes view modelnya tadi. Oke, kita buat dahulu ya untuk variabel nodes view modelnya. Berarti kita buat let init var let init var nodes view model. Oke, nodes view model
Oke, kita perlu membuat obtain view model dahulu di view model factory, membuat function obtain view model, kemudian activity ditambah di add compact activity, dan dia mewarisi nodes view model. Oke, buat ini. Oh sorry, kita butuhnya view model factory. Get instance activity dot application. Kemudian kita return nih. Returnnya dia butuh view model, berarti return view model flag provider. Kita masukkan activity factory. Oke, sudah view model. Kita butuhnya konteks list. Oke. Sekarang kita ketika button save diklik, maka ketika kondisinya title itu kosong dan edit description tidak kosong, maka dia tetap menginputkan nih, menginputkan data nodes view model. Kita finish. When edit the description, sebentar, karena nanti kita nggak usah pakai dua, pakai satu saja. Ya, edited text dot and kita copy sekarang. Supaya lebih cepat kita bisa langsung saja. Oke, ini kita bikin atau bisa saja supaya tidak terlalu berjabalan. Nah, berarti kita copy nih. Nah, sekarang kita bikin logic untuk menampilkan sebuah button save dan delete-nya. Kita bikin function, bikin variabel text. Cek. Kita taruh di dalam saja. Oke, dalam bikin file text voucher.
ya, teks, picture. Jangan khawatir jika merah, kita enter implement membernya. Nah, jangan lupa hilangkan foldernya, tidak seperti error. Kemudian folder pada bagian on text change, kita panggil lagi binding.line. Kita bikin variabel. Jadi edit title-nya itu tidak kosong. Text dot is empty atau edit the description dot text is not empty. Oke, kita bikin percobaan. If tidak kosong, maka button save dot button save itu ditampilkan karena tadi buat view dot visible. Terus button highlightnya dan visibility-nya view dot visible. Nah, else-nya bikin btn not visibility dot invisible, bisa copy, kita ganti menjadi btn. Oke, terus text voucher ini akan kita gunakan. Nah, kita sini edit title dot add text external. Tadi text voucher bisa taruh dalam ya, karena dia stoknya terhalangin. Kita sini saja. Oke, description dot add text. Juga sekarang kita atur untuk delete-nya. btn delete dot set object customer, edit the title, set text. Set text kosong saja. Jadi ketika kita menekan delete tuh edit textnya ke reset kembali kosong. Oke, dia tidak bisa. Oke, saya tidak disarankan, lalu kita pakai get string. R, pastikan pilih R yang package project kita yaitu notes not string dot empty text. Jika merah, I'll enter create string, beri kosong saja. Oke, lalu kita copy, kita taruh dalamnya, kita kopas. Nah, dan kita buat step save-nya, button save, visibility, new dot invisible. Visibility. Oke, sekarang kita konfigurasi untuk button back-nya, set on click listener. Nah, karena kita kembali back, maka dia akan minus. Oke. Sekarang kita akan coba running apakah datanya sudah bertambah atau belum.
Tunggu. Oke. Untuk melihat apakah datanya sudah berhasil atau belum, kita bisa memanfaatkan sebuah fitur app inspection. Oke. Nah, kita klik tambah. Oke, terjadi force close. Kita lihat di log chatnya. Close. Notes database-nya masih. Oke, notes database-nya tidak boleh. No pointer. Oke, notes database. Oke, kita terjadi error. Hal ini, oh ini ternyata sama dengannya terlebih. Oke, kita run lagi. Kita aktifkan app inspection-nya dan kita running. Kita pergi ke tanda plus. Ambil. Nah, ini merupakan add. Kita masukkan belajar membuat aplikasi Note. Kita save. Oke, kita lihat apakah sudah masuk ke database. Oke, datanya sudah masuk. Belajar membuat aplikasi Note dengan date 15 tanggal 15 bulan 10 2024. Oke, ID-nya 1. Untuk penambahan data kita sudah berhasil, dan untuk kemudian selanjutnya adalah menampilkan list itemnya. Nah, kita perlu ke main activity. Oke. Nah, sebelum kita menampilkan list, kita perlu membuat sebuah adapter nih untuk recycle view-nya. Nah, kita klik new, class, dan beri nama notes adapter. Oke, hints adapter. Ini kita membuat variabel nih, variabel dari model kita tadi. List, no, oke, sorry. Oke, notes. Kemudian kedua, kita recycle view dot adapter. Kemudian kita panggil nih kelas kita, notes adapter dot. Kita akan membuat sebuah view holder seperti my view holder. Oke, jangan khawatir cek mengalami merah. Nah, enter, kita create kelas, kita pilih kelas note adapter. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita juga akan menambahkan nih di dalam
daftar catatan kita bisa diklik per itemnya. Kita juga perlu menambahkan metode on click-nya. Nah, on item klik, oke, on item, oke. Sekarang kita membuat sebuah variabel private klik on item klik. Nah, sekarang kita buat metode untuk set on itemnya. On item klik, item klik. This on item klik. On item. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan membinding nih view yang ada di layout ini. Nah, ID-nya akan kita panggil. Nah, buat for binding item not binding. Kita akan extend kelas recycle view dot view holder. Oke. Binding dot kita bikin fungsi baru untuk wait kita oke, ada huruf P-nya. Description-nya dot text sama dengan notes dot description. Oke, sekarang kita akan beralih ke on click holdernya, bikin variabel baru binding sama dengan item not binding include layout inflator from parent dot context comma parent open my view holder binding sorry binding. Oke, return not link notes. Oke, sekarang on view holdernya wow not list position order dot by kita masukkan node-nya order dot item view dot set on click listener. Nah, on item on click on item klik, kemudian not list dot position seperti in order. Nah, untuk view adapternya sudah. Sekarang kita beralih ke my activity-nya untuk menampilkan listnya. Nah, agar tidak terlalu banyak di dalam onCreate, kita buat function baru nih untuk menampilkan listnya. Fungsi
cancel pen atau view. Oke. Nah, di dalam recycle view kita akan mengambil view modelnya tadi. Kita tambahkan dulu tripod, settingnya var, view model, Oke. Kemudian di sini notes view model, teman-teman, view model, is main activity. Lalu kita akan mengambil semua data nih. Notes view model dot get all data. Kita cek all not notes, then observe this main activity. Bikin lambda di sini. Notes, panel adapternya yang sudah kita buat tadi. Notes adapter. Adapter berisi notes. Oke. Kita gunakan adapter. Notes. Saya akan sama dengan linear. This main activity. Nah, kita juga perlu membuat sebuah garis nih, garis lurus warna hijau untuk pembatasnya. Sekarang kita buat custom divider. Oke. Oke. Oh, 0,5 dt. Kemudian colornya oke. Ya. Kita balik ke main activity-nya. Di sini kita perlu menambahkan variabel untuk divider tentunya. Resource get drawable is main activity. R, pastikan impornya go nodes. R.drawable.custom divider. Oke, kita kontrol ALTL. If divider drawable tidak sama dengan null. Oke, jika tidak kosong list itemnya, maka kita akan bikin decoration. Divider item decoration dengan divider item decoration. Konteksnya adalah main. Nah, bentuknya apa? Dot vertikal. Jadi divider item decoration set drawable divider drawable nodes dot add item decoration
divider item decoration. Nah, sekarang kita menambahkan metode on click-nya. Nah, adapter dot set on item on click. Kita bikin objek. No, adapter dot on item click. Buka kurung. Jika merah, kita implement dulu membernya. Nah, di sini kita pilih file intent ke detail. And this selectivity kelas Java. Jadi ketika itemnya nanti diklik, maka dia akan menuju ke detail item itu, detail catatannya. Sekarang kita coba run, apakah datanya sudah bisa tampil semua atau wait, kita belum coba panggil metodenya. Kita perlu tambahkan dulu di sini show cycle view. Oke, kita run ulang. Oke, datanya sudah berhasil ditampilkan. Coba kita tambah lagi. Tes. Yuk, kita tes. Kita save. Oke, datanya sudah berhasil tampil. Yuk, membuat. Oke. Sekarang kita akan mengatur untuk detailnya nih. Berarti kita pergi ke detail. Nah, di detailnya kita perlu buat dulu private let init var finding ppt detail painting. Kemudian kita untuk variabel view modelnya view model binding sama dengan activity detail binding layout inflator. Oke, oke. Nah, tadi kan kita waktu di main activity sudah mengirimkan sebuah data lewat intent nih. Intent dan mengirim argumen nih. Intent put extra dengan nama argumennya adalah notes. Dan data yang dikirim adalah model kita. Yaitu isinya notes itu tadi. Dikirim nih. Nah, ini ketika berpindah, dia juga mengirim data nih. Nah, sekarang kita coba ambil datanya nih dari detail activity. Nah, sekarang kita file notes. Tempatnya notes. Kita bikin percabangan nih. If Pion.stk ini namanya adalah node, pastikan namanya sama karena kita butuhnya sama. Node if intent content no, kita suppress aja.
Oke, sekarang kita akan ambil nih datanya note dot let note filing dot display. Kita kan tadi sudah membuat untuk eh, wait. Hmm, oke, kita langsung tutup saja untuk note date-nya. Cv date dot text sama dengan note date. Oke. Edit dot title sama dengan set hmm, set text sama dengan note dot title. Edit description set text sama dengan note dot description. Nah, sekarang kita perlu membuat aksi nih, custom view lagi. Jadi ketika teks itu kita edit, kita akan menampilkan tombol save sama delete. Kita perlu menampilkan save saja, kalau delete sudah otomatis tampil. Nah, kita coba teks voucher dengan objek di tempatnya teks voucher di kamera alt enter di domain member. Oke, kita hapus. Oke, pada on text chain-nya kita akan membuat button save itu menjadi visibility nya menjadi invisible. Yuk, visible. Oke, dan ketika di save on click-nya kita akan menyimpan datanya, file ID-nya sesuai note ID dan file date-nya sama dengan note date-nya. Sorry, untuk date-nya get current date. Kita berarti ini jangan jadikan private. Kita balik ke sini. Kita buat kelas baru packet utils. Kita buat kelas object utils. Oke, kita kopikan di dalamnya, paste saja. Nah, ini jika merah. Oke, nah, enter saja, tinggal import get current util dot get current date. Oke, dan file title-nya edit text title the text to string. Update note dengan notes, kita masukkan nih ID, kemudian date, kemudian title, dan juga description.
Oke, kita inputkan view modelnya nih, view model. Nah, view model ini jangan lupa kita inisialisasi juga. Kita bisa inisiasi di sini. View model dot view model sebenarnya obtain view model is okay. View model update view model update update notes. Oke, kita finish. Nah, dan juga untuk metode delete-nya kita akan atur. Jangan lupa kita perlu membuat edt ini dipakai, text vouchernya itu dipakai. Jadi edit title dot add text, jadi text voucher dan edit description dot add text voucher. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat delete itu berfungsi. Button delete, add on click listener. Berarti node view model dot delete. Oke, kita panggil node tadi, node. Kita finish. Jadi ketika berhasil delete dia akan berpindah screen. Dan untuk button clicknya finish. Oke, kita coba. Sudah berfungsi dengan baik. Misal kita masuk ke ini, oke, cara tampilan dia sudah. Nah, secara tampilan dia sudah tampil nih datanya. Oke, secara tampilan sudah berhasil belajar. Nah, misal kita edit belajar Android. Kita save. Oke, sudah berhasil berubah untuk description-nya aplikasi Android Notas. Kita save. Oke. Nah, masih satu nih yang belum tampil. Jadi, delete-nya itu belum tampil. Nah, caranya kita pergi ke detail, kemudian pada detail ini kita cari button delete-nya. Button delete. Nah, invisibility-nya kita hapus supaya dia bisa tampil. Sekarang kita run ulang. Sekarang kita hapus. Oke, sudah berhasil hapus. Sekarang yang terakhir yang perlu kita buat adalah untuk tampilan search-nya. Jika kita menggunakan fitur search ini, dia bisa menampilkan data. Oke. Nah, kita akan mulai mengoding di file search activity. Oke. Di dalam sini kita bikin binding dulu, ini part binding activity search binding. Kita buat juga untuk view modelnya, view model. Oke, kita activity search binding dot inflat influencer binding dot root binding dot source. Oke,
Karena kita sudah membuat tampilan list recycle view tadi, kita bisa copy nih fungsi ini. Nah, kita copy, kita bawa nih ke sini, ke search activity. Nah, oke, kita ubah nih, kita copy, kita Ctrl F, kita pencet lagi Ctrl R. Nah, kita ubah add-nya menjadi search activity. Kita replace all. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk ininya kita kan punya metode source kan. Nah, berarti kita harus membuatnya cara yang terpecah-pecah supaya dia bisa melakukan update search node. Query-nya tipenya tadi string. Oke, di dalam sini kita bikin query tidak kosong. Is sini kita perlu nambahin lagi nodes list nodes. Oke, empty list l view model yang kita obtain nih view modelnya view model dot model view model this dot search node query query dot observe this node so list node so recycle view tadi node. Oke, nah ini sekarang tinggal kita pakai, berarti di dalam sini kita nggak perlu pakai block view all nodes-nya, kita copy dari baris dari adapter sampai 66. Oke, kita buang, kita masukkan. Nah, intinya kita hapus dulu di dalam scope binding ini, kita masukkan. Nah, oke, sekarang kita mulai membuat search bar-nya itu berfungsi. Bentar, kita perlu template-nya finish. Kemudian untuk search bar-nya search bar dot check text voucher. Oke. Nah, sekarang di on text change standarnya. Di dalam sini berarti kita file query sama dengan s nih, s dot toString. Jadi search node sama dengan query. Oke, yang query dengan s dot toString search node query. Oke, udah. Nah, sekarang kita membuat fokus nih supaya ketika kita berpindah dari main ke button start set
Learn intent activity this my activity ke search activity class.java. Nah, ketika dia pindah dari main dan ke activity, otomatis nih terbuka, eh, kita otomatis menginput search-nya gitu. Nah, pergi ke manifest, kita tambahkan sebuah fokus tabelnya, kita cari yang search activity-nya. Oke, di sini kita tambahkan Microsoft input kode state visible. Oke, kemudian kembali lagi kita tambahkan on window fokus ini kita buat percabangan if focus binding dot search bar dot request fokus. Kita dia dari butuh fokus tuh, fokus untuk menginputkan teks. Get system service text input tulis aja sebagai input method manager. Nah, sekarang imm dot input dot sorry, request fokus. Oh, dia search. Jadi dia ID-nya di sini ya. Jadi yang butuh fokus tuh activity search ini sendiri. Nah, input method manager dot implicit. Oke, sekarang kita run. Nah, misalnya kita tambahkan dulu datanya. Share coding Android menyenangkan. Oke, kita pergi ke search. Oh wait, ini di bagian searchnya belum bisa. Kasih dulu, belum bisa berpindah. Button search activity menu. Oke, sorry, ID-nya ternyata salah. Button satu ada di bagian sini. Oke, sekarang kita run lagi. Oke, kita pergi ke search. Nah, bisa belajar. Oke, belajar coding. Yuk kita tes. Oke, sesuai. Menyenangkan sekali. Oke, semua fungsi sudah berfungsi dengan baik. Misal dihapus juga bisa. Kita nambah. Kita inputkan. Kita hapus. Kita tambah lagi. Oke, aplikasi untuk catatan sederhananya sudah berhasil kita buat. Dan inilah hasilnya.
sesuai dengan apa yang desain kita tadi. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.